Mustafa Kemal Atatürk, sang pemimpin Turki, meregang nyawa dalam penderitaan yang mengerikan. Tubuhnya dikuasai sirosis hati, penyakit yang tak memberi ampun. Hari-hari terakhirnya penuh siksaan, tubuhnya membengkak, kulitnya menguning, dan kesadarannya sering kabur. Rasa sakit merayapi setiap inci tubuhnya, membuatnya merintih di atas ranjang megahnya di istana Dolmabahce. Nafasnya berat, aroma obat dan keringat busuk memenuhi ruangan. Tak ada lagi kejayaan, hanya kesendirian yang mencekiknya. Kejang-kejang mulai datang, matanya terbelalak dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Bisikan lirih keluar dari bibirnya yang membiru, mungkin kata-kata terakhir yang tak terbaca. Hingga akhirnya pada 10 November 1938, jam 9.05 pagi, napasnya terhenti. Namun, derita belum berakhir. Jasadnya membusuk dengan cepat, mengeluarkan bau menyengat yang tak tertahankan. Orang-orang yang melihatnya terkejut, seakan ada kutukan yang mengintai. Kematian Atatürk bukan sekadar akhir hidup, tetapi kisah tragis seorang pemimpin besar yang dihabisi oleh waktu dan tubuhnya sendiri. Hal aneh selanjutnya terjadi saat acara pengkebumiannya. Tubuh Mustafa Kemal Atatürk terbujur kaku, tapi bumi menolak menelannya. Saat prosesi pemakaman digelar, suasana menjadi mencekam. Para penggali kubur menggigil ketakutan saat tanah yang mereka gali terus runtuh, seolah menolak menerima jasad sang pemimpin Turki sekuler itu. Peti jenazah yang hendak diturunkan tiba-tiba bergoyang, membuat beberapa orang berteriak ketakutan. Imam yang memimpin doa terlihat gelisah, kata-katanya tersendat seolah ada sesuatu yang menghambat. Ketika mereka akhirnya mencoba menguburkannya, tanah di sekitar makam bergetar hebat seperti ingin memuntahkan apa yang baru saja dimasukkan. Hari berganti, tetapi jasad Atatürk tetap tak bisa dikebumikan. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menaruhnya dalam sarkofagus berat, di dalam sebuah mausoleum yang megah. Tapi bahkan setelah itu, kisah-kisah mengerikan terus beredar. Suara rintihan dari dalam, bayangan hitam melintas di malam hari, dan aroma anyir yang muncul entah dari mana. Seakan tanah pun tahu, ada jiwa yang tak diterima